Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna afdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Gimana kabar antum ini? Gimana kabar antum? Ini setting suaranya mereka sendiri bisa ngidupkan atau gimana? Atau kita? Kita bisa ngidupin sendiri. Gimana kabar kalian semuanya? Kalau dari mereka sendiri nggak bisa. Dari kita mereka hidup itu. Hmm. Udah setelah hidup, cuman mereka matikan audionya. Oh gitu. Sebelum mereka hidup. Baik, coba hidupkan audionya semua. Nah, gimana kabar antum? Ya? Gimana kabar antum semua di sana? Alhamdulillah. Taib, taib, taib. Kemarin kita belajar apa? Apa judulnya yang kita pelajarin kemarin? Apa? Al-halfu bi ghairillah. Bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuki materi yang berikutnya, yaitu ruqawat ma'im fi bayanil halfi fi bayani hukmil halfi bi ghairillah wat tawasul wal istighatsah bil makhluq. Sekarang kita masuki materinya at-tawasul. Tawasul. Apa itu tawasul? Apa tawasul? Siapa yang tahu tawasul itu apa? Siapa? Minta perantara. Taib. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara. Sahih. Siapa tadi yang jawab? Siapa namanya tadi yang jawab? Ustaz enggak tahu ini siapa yang nama. Hah? Al-Kindi. Taib, Al-Kindi yang jawab. Bentar, Ustaz cari yang mana nih? Al-Kindi. Ustaz sudah lama enggak jumpa antum jadi Ustaz lupa ini.
Baik. Sahih Al-Kindi. At-tawasul wa huwa at-taqarrub ila syai' wa tawasul ilaihi wal wasilah al-qurbah. Syekh mengatakan tawasul itu adalah taqarrub ila syai', mendekatkan diri kepada sesuatu, wa tawasul ilaih, dan sampai kepada sesuatu tersebut. Jadi ini makna tawasul, yaitu mendekatkan diri kepada sesuatu dan sampai kepada sesuatu tersebut. Misalnya apa? Misalnya kita mau bertemu dengan kepala sekolah. Kalau kita tape, yang lain suaranya di-unmute-kan, dimatikan suaranya. Dimatikan suaranya. Tape. Kalau kita mau jumpa sama kepala sekolah, kita nggak akan bisa jumpa sama kepala sekolah kalau tidak ada yang bawa kita ke sana. Siapa yang bawa kita ke sana misalnya? Kita datang ke sekolah, mau jumpa kepala sekolah, harus ada yang bawa kita ke kantor kepala sekolah. Misalnya siapa? Misalnya Ustadz Aljun. Kita bilang sama Ustadz Aljun, Ustadz, saya mau datang ke kepala sekolah. Maka Ustadz Aljun bawa kita ke kepala sekolah, kepada Ustadz Robi. Berarti yang menjadi wasilah di sini siapa? Yang menjadi wasilah Ustadz Robinya atau Ustadz Aljun? Yuk buka suaranya. Ustadz Aljun. Baik. Nah, Ustadz Aljun inilah yang menjadi wasilah. Kita yang pergi ke kepala sekolah menjadikan Ustadz Aljun sebagai tawasul, sebagai wasilah. Sebagai wasilah. Jadi paham kalian kan makna tawasul? Artinya kita mendekatkan diri kepada sesuatu dengan sebuah perantara. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabtaghu ilaihi alwasilah, dan mendekatkan dirilah kalian kepada Allah dengan wasilah. Ternyata Allah menyuruh kita untuk berwasilah. Allah menyuruh kita untuk mendekatkan diri kepadanya dengan cara apa? Dengan cara berwasilah. Jadi ada tawasul yang dibolehkan, ada tawasul yang dilarang. Ada tawasul yang dibolehkan dan ada tawasul yang dilarang. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan at-tawassul qisman. Tawasul itu ada dua jenis. Tawasul ada dua jenis, yaitu tawassul masyru' wa tawassul al-manhi. Tawassul yang dilarang, yang dibolehkan, dan tawassul yang dilarang. Sekarang apa saja jenis-jenis tawassul yang dibolehkan? Yang pertama, kata beliau, at-tawassul ilallahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi kama amara Allah ta'ala bidzalika fi qaulih. Tawasul yang dibolehkan itu adalah tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ini dia dalilnya. Dan walillahil asmaul husna, dan Allah punya nama dan sifat, fad'uuhu biha, maka sembahlah Allah dengannya, dengan nama dan sifat-sifat Allah itu. Berdoalah kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Maka kalimat fad'uuhu biha itu adalah perintah kepada kita untuk bertawasul kepada Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Ya, kalimat fad'uuhu biha. Nah, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Wadarul ladzi yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkanlah orang-orang yang mulhid dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu orang-orang yang mengingkari nama dan sifat Allah, dan mereka akan dibalas terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi kita diperintahkan untuk bertawassul dengan nama dan sifat Allah. Gimana caranya? Gimana caranya kita bertawassul dengan nama dan sifat Allah? Caranya, tatkala kita berdoa, ya Allah,
Misalnya kita berdoa, misalnya kita minta apa ini? Kita minta surga. Allahumma dkhulni jannah. Allahumma ja'alni min ahlil jannah. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai penduduk surga. Maka sebelum kita minta, kita bertawassul dulu dengan nama-nama dan sifat Allah, yaitu dengan memuji nama dan sifat Allah. Misalnya kita bilang, Allahumma antas salam wa minkas salam ya dzal jalali wal ikram. Itu namanya tawassul. Tawassul dengan nama dan sifat Allah. Ya Allah, Allahumma antas salam, wa ya Allah engkau adalah as-salam. Wa minkas salam, dan darimu as-salam. Ya dzal jalali wal ikram, yang maha agung, yang maha perkasa dan maha mulia. Kita sebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala di sini. Ya Rahman, Ya Rahim. Kita sebutkan semua nama-nama. Setelah itu baru minta sama Allah, Allahumma ja'alni min ahlil jannah. Maka ini caranya bertawassul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, paham sampai di sini kan? Ini namanya bertawassul dengan nama dan sifat Allah. Ketika kita berdoa dengan menyebutkan nama dan sifat Allah. Itu yang pertama. Jenis tawassul yang kedua yang dibolehkan adalah at-tawassul ilallahi ta'ala bil imani wal a'malis salihah, yaitu bertawassul dengan amal-amal soleh, dengan iman dan amal soleh kita. Allati qama bihal mutawassil kama qala Allah Ta'ala an ahlil iman, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh ahlul iman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, kami mendengar seruan orang yang menyeru untuk beriman, maka kami pun beriman kepada Engkau. Ya Allah, kami beriman kepada Engkau, ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuslah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Nah, ini tawassul dengan amal, dengan iman. Ya Allah, kami sekarang sudah beriman ini, maka masukkanlah kami ke surgamu. Kita minta sama Allah, ya Allah, kami telah beriman dengan apa yang engkau turunkan dan apa yang diturunkan, apa yang engkau berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka masukkanlah kami ke dalam surgamu. Wa kama fi hadithi thalatha alladhi intabaqat alaihimus sakrah fasaddat alaihim babul ghar falam yastati'ul khuruj fatawassalu ilallahi bi salihi a'malihim fafarrajallahu anhum fakharaju yamshun. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis, ada 3 orang yang terjebak di dalam gua. Akhirnya gua tersebut tertutup batu rapat sehingga mereka nggak bisa keluar. Kemudian mereka berdoa kepada Allah dengan tawassul, dengan amal mereka. Mereka berdoa. Ada yang mengatakan, ya Allah, katanya, aku dahulu, salah satu di antara mereka mengatakan, aku dahulu pernah ingin berzina, tapi ketika si wanita tersebut mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, aku lantas ingat engkau. Akhirnya aku tinggalkan zina. Maka aku melakukannya karena dirimu. Oleh karena itu keluarkanlah kami dari gua ini, katanya. Jadi dia bertawassul dengan amal yang pernah dia lakukan, yang pernah dia kerjakan. Ya Allah, jikalau aku kerjakan itu semua karena engkau, maka bukakanlah pintu gua ini. Singkirkanlah batu yang jatuh ke dalam mulut gua tersebut. Nah, ini salah satu contoh tawassul dengan amal. Nah, kita misalnya kita kena musibah. Misalnya orang tua kita sakit yang parah. Maka kita minta sama Allah. Kita pernah melakukan amal, kita pernah berbuat baik sama orang tua. Kita bilang, ya Allah, pernah satu ketika orang tua saya pergi ke pasar dan dia keberatan membawa barang-barang di pasar. Dia bawa sayur, dia bawa keranjang, dia bawa ini. Maka aku datang membantu orang tua saya tersebut. Ya Allah, jikalau amal yang saya kerjakan itu karena engkau, maka ampunilah orang tua saya. Buatlah dia sembuh. Nah, ini
Salah satu bertawasul dengan amal yang pernah kita kerjakan. Ya Allah, misalnya ada teman-temannya misalnya, atau di sekolah misalnya. Di sekolah semua orang melawan guru-gurunya kecuali dia sendiri enggak. Nih, orang tuanya lagi sakit, kecuali dia sendiri yang enggak. Maka dia berdoa, ya Allah, tatkala teman-teman saya mereka melawan guru saya, sedangkan saya tidak mau melawan, saya patuh sama guru saya. Kemudian dia bilang, ya Allah, jikalau apa yang saya kerjakan ini karena engkau, maka sembuhkanlah orang tua saya. Nah, ini namanya bertawasul dengan amal yang kita kerjakan. Bertawasul dengan amal yang kita kerjakan. Baik. Ini boleh. Kemudian an-naw'u tsalis, tawassul yang dibolehkan yang ketiga, at-tawassul ilallahi ta'ala bitauhidih. Kama tawassala Yunus alaihissalam, fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanak. Tawassul yang dibolehkan yang ketiga adalah tawassul dengan tauhid. Ya, tatkala kita sudah bertauhid, kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tawassulnya Nabi Yunus alaihissalam ketika dia berdoa kepada Allah, dia berdoa, fanada bidzulumati alla ilaha illa anta subhanak. Ya, dia menyeru dalam ketika umatnya itu berada di dalam kegelapan, ketika orang-orang berada di dalam kesesatan, maka dia mengatakan la ilaha illa anta subhanak, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, maha suci Engkau ya Allah. Jadi kita misalnya ya seperti orang tua kita sakit, maka kita minta sama Allah, ya Allah, aku bertauhid kepadamu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, maka sembuhkanlah orang tuaku. Nah, ini berwasilah atau bertawassul dengan tauhid. Ini dibolehkan yang ketiga. Yang keempat, an-naw'ur rabi' at-tawassul ilallah ta'ala bi idhari dha'fi wal hajah wal iftikar ilallah ta'ala, yaitu bertawassul dengan menampakkan kelemahan. Kalau kita itu lemah, menampakkan butuhnya kita dengan Allah, menampakkan kita susahnya kalau tanpa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan Ayub alaihissalam, inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub mengatakan, ya Allah, kemudaratan telah menimpa diriku. Ya Allah, aku sedang ditimpa musibah ini. Ya Allah, aku butuh Engkau. Anta arhamur rahimin. Engkau adalah yang maha pengasih dan lagi maha penyayang. Engkau adalah sebaik-baik yang maha penyayang. Maka boleh kita bertawassul dengan menunjukkan lemahnya kita. Misalnya kita contohnya seperti tadi, orang tua kita sakit, kemudian kita bilang sama Allah, ya Allah, gak akan mungkin saya bisa menyembuhkan orang tua saya. Saya fakir, saya miskin. Yang bisa saya lakukan adalah hanya berdoa kepada Engkau. Hanya berdoa kepada Engkau. Oleh karena itu sembuhkanlah orang tua kita, orang tua saya. Nah, ini bertawassul dengan menunjukkan kelemahan kita, kesusahan kita, yang kita butuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat yang dibolehkan. Yang kelima yang dibolehkan itu adalah an-naw'ul khamis at-tawassul ilallahi bidu'a'i salihin al-ahya, yaitu tawassul dengan cara minta doa sama orang-orang soleh. Nah, tawassul minta doa dengan orang-orang soleh yang baik, yang dia masih hidup, bukan yang sudah mati, yang masih hidup. Kalau yang mati hukumnya syirik sama yang masih hidup. Kama anna sahaba idza ajdabu talabu minan nabi sallallahu alaihi wasallam an yad'ullaha lahum. Walamma tufiya saru yatlubuna min ammihi al-Abbas radhiyallahu anhu fayad'u lahum. Sebagaimana apa? Sebagaimana sahabat-sahabat ketika mereka berada di dalam musim kering, sahabat ya ketika mereka enggak hujan-hujan di tempat mereka sehingga kering kerontang. Ya, artinya tanaman-tanaman mereka rusak, padi mereka enggak bisa menumbuhkan kurma sehingga musim paceklik. Akhirnya mereka minta kepada Nabi, ya Rasulullah, mintalah sama Allah agar Allah turunkan hujan. Ya Rasulullah, mintalah sama Allah agar Allah turunkan hujan. Nah, ketika Nabi meninggal, maka para sahabat minta sama pamannya Nabi, yaitu Al-Abbas.
Minta sama pamannya Nabi Al-Abbas. Para sahabat nggak minta sama Nabi lagi karena Nabi sudah meninggal. Dan mereka tahu nggak boleh minta-minta sama orang yang sudah meninggal. Akhirnya mereka minta sama Abbas. Ya Rasulullah, ya Abbas, dulu kami minta sama Nabi agar beliau minta kepada Allah untuk menurunkan hujan. Nah sekarang Nabi sudah meninggal, maka kami minta kepada engkau wahai Abbas agar engkau berdoa kepada Allah agar hujan diturunkan. Nah ini boleh. Jadi misalnya kita gini, orang tua kita sakit, kemudian udah pergi ke dokter nggak sembuh juga, kemudian udah dikasih obat-obatan herbal nggak sembuh juga, akhirnya ada ustadz yang pergi umroh misalnya, ada ustadz yang pergi umroh, kita minta titip doa, Ustadz mau pergi umroh, ya minta titip doa Ustadz, doakan orang tua saya yang sedang sakit. Nah, doakan orang tua saya yang sedang sakit. Ya, minta di Ka'bah, di depan Ka'bah, minta sama Allah, ya Allah, sembuhkanlah orang tua si fulan. Nah, ini tawasul yang dibolehkan. Yaitu minta-minta kepada seorang yang soleh agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan apa? Orang tersebut masih hidup. Kalau dia enggak sudah meninggal maka enggak boleh. Ini yang kelima. Yang keenam, yang terakhir yang dibolehkan itu adalah at-tawassul ilallahi bil i'tiraf bidzambi, yaitu bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui dosa kita. Sebagaimana Allah katakan, Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku, maka ampunilah aku. Nah, ini boleh. Ya, contoh yang lain, orang tua kita sakit misalnya, kemudian kita bilang, ya Allah, saya pernah buat durhaka sama orang tua saya. Ya Allah, saya pernah melawan orang tua saya, membantah orang tua saya. Sekarang saya menyesal. Saya kepengen orang tua saya sembuh. Saya kepengen saya taat kepada orang tua saya. Ya Allah, sembuhkanlah orang tua saya. Maka ini boleh, yaitu dengan menunjukkan penyesalan kita, pengakuan kita terhadap dosa yang pernah kita kerjakan. Jadi ini dibolehkan. Baik. Ada berapa yang dibolehkan? Ya, buka mic-nya. Ada 6 yang dibolehkan. Yang pertama apa? Tawasul dengan nama dan sifat Allah. Yang kedua, tawasul dengan amal saleh. Yang ketiga, tawasul dengan tauhid. Yang keempat, tawasul dengan menunjukkan kita lemah. Yang kelima, tawasul dengan minta doa sama orang-orang soleh yang masih hidup. Yang terakhir, yang keenam, tawasul dengan mengakui kalau kita dosa. Kita pernah berbuat dosa. Taib. Yang berikutnya tawasul yang dilarang. Tawasul yang dilarang. Taib. Ini ada Taib. Ada 4 di sini yang dilarang. Sementara waktu kita 8 menit lagi. Taib, kita lanjut aja. Tawasul yang dilarang. Tawasul yang dilarang adalah tawasul at-tawassul bi talabid du'a wa syafa'a minal amwat, wa tawassul bi jahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tawassul bi dzawatil makhluqin aw hakim wa tafsilu dzalik. Tawassul yang dilarang adalah tawassul yaitu dengan cara minta doa, minta syafaat sama orang yang sudah meninggal, atau kepada nabi yang nabi sudah meninggal, atau kepada makhluk yang bukan hak makhluk tersebut. Nah, kita lihat perinciannya. Yang pertama, tawassul yaitu minta doa sama orang yang sudah meninggal. Meskipun dia orang soleh, maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena mayat tidak mampu untuk berdoa lagi. Orang yang sudah meninggal tidak mampu untuk berdoa lagi.
Beda halnya dengan orang yang hidup. Orang yang hidup dia mampu untuk berdoa. Maka minta doa, minta syafaat, minta ini dan itu sama orang yang sudah meninggal, hukumnya haram. Dan ini syirik. Ini syirik. Ya, sebagaimana Umar bin Khattab, Muawiyah, Abu Sufyan dan orang-orang lain dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak minta kepada Nabi ketika Nabi sudah meninggal. Mereka minta sama Abbas. Mereka minta sama pamannya Nabi Abbas agar di Abbas berdoa kepada Allah diturunkan hujan. Nah, kalau seandainya boleh minta kepada orang yang sudah meninggal, tentu para sahabat akan mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia. Baik, ini yang pertama. Jadi haram hukumnya minta-minta kepada orang yang sudah meninggal. Baik dia orang soleh, baik dia kiai, baik dia wak haji, baik dia ustadz atau ulama sekalipun. Maka hukumnya haram. Bahkan dia minta-minta kepada Nabi, hukumnya haram. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergantung kepada mereka, maka ini hukumnya haram. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Baik. Juga kepada yang lain. Kepada yang lain, bertawassul kepada yang lain. Ini juga nggak boleh kalau yang lain tersebut sudah meninggal, Pak Kiai, Pak orang-orang soleh dan yang lainnya sudah meninggal. Atau meminta kepada orang yang hidup, orang soleh yang hidup, tapi dia nggak mampu untuk memberikannya, maka ini tidak boleh. Contoh misalnya, ada Pak Kiai kita, dia orang soleh, dia masih hidup, kita bilang sama dia, turunkanlah hujan. Sementara dia nggak mampu untuk menurunkan hujan, maka ini nggak boleh. Tapi kalau kita bilang sama dia, Pak Kiai, mintalah, doalah kepada Allah agar Allah turunkan hujan, baru ini yang boleh. Tapi kalau kita minta sama dia, Pak Kiai, turunkan hujan di daerah saya, atau berhentikanlah hujan di daerah saya, maka ini hukumnya haram. Ini termasuk syirik, karena kita minta-minta kepada orang yang tidak akan mampu dia lakukan. Nah, ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Kapan ini? Ketika mereka buat pesta, mereka buat nikahan, mereka minta sama kiai agar di tempat mereka jangan turun hujan. Ini nggak boleh. Ini hukumnya haram. Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, at-tawassul bidzawatil makhluqin la yajuz, yaitu bertawassul dengan makhluk. Ini juga tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Ini sebagaimana kita sebutkan tadi. Bahwasanya makhluk tidak mampu untuk memberikan apa-apa. Tapi kalau kita minta sama dia agar berdoa kepada Allah, maka ini dibolehkan. Kemudian at-tawassul bil haqqil makhluk la yajuz li amrain. Tawassul dengan hak makhluk ini tidak boleh karena dua hal. Karena dua sebab. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kita untuk bertawassul dengan hak makhluk. Karena tawassul ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikannya. Maka kita tidak boleh untuk bertawassul dengan haknya makhluk. Misalnya apa? Misalnya kita minta sama Pak Ustadz kita, Pak Ustadz, saya kepengen saya kepengen sembuh dari sakit. Maka sembuhkanlah saya. Maka ini tidak boleh karena ini bukan haknya Ustadz, tapi haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, anna hadzal haq alladzi tafdulullahu bihi ala abdihi wa haqqu khasin bihi la alaqah li ghairihi bihi. Yaitu tatkala ada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hak khusus, kekhususan kepada dia, maka bukan berarti yang lain juga punya. Misalnya apa? Ada seseorang yang Allah berikan keistimewaan kepada dia, setiap dia berdoa, maka doa dia itu selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta sama dia, ya Allah, sembuhkan wahai syekh atau wahai ustadz, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sembuhkan saya. Namun belum tentu yang lain bisa seperti ini. Baik, anak-anak sekalian, itu yang tawassul yang dilarang. Yang paling banyak itu adalah tawassul dengan
orang yang sudah meninggal. Tawasul dengan orang yang sudah meninggal, maka ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram, tidak boleh berminta-minta kepada orang yang sudah meninggal, atau bertawasul kepada orang yang hidup sementara dia nggak mampu untuk memberikannya. Ini tidak boleh. Seperti kita datang kepada dukun atau kepada Pak Kiai, terus kita minta sama dia agar turun hujan, atau agar dia membuat hujan tidak turun di tempat dia. Maka ini tidak boleh. Baik, anak-anak sekalian, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita. Insyaallah akan kita lanjutkan ke bab berikutnya atau ke materi berikutnya, yaitu hukum isti'anah dan istighosah kepada makhluk. Baik, ada 2 menit lagi waktu kita. Bagi antum yang mau bertanya, fadhol, silahkan. Buka mic-nya semua. Ada yang mau bertanya, silahkan. Ustaz nggak nerima pertanyaan dengan WA lagi. Langsung, siapa yang mau bertanya, tafadhol, silahkan. Taib, Siddiqul Arif Nur, mau nanya? Ya, fadhol, silahkan. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Ayo, 1 orang ini yang mau bertanya. Waktu kita udah mau habis. 30 detik lagi. Gak ada. Oh, taib. Ya sudah. Taib, kita cukupkan saja pelajaran kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lu kali hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.